membuat kami itu merasa tambah adanya kecurangan. Ada videonya, fotonya ada. Fotonya ada. Siap bertanggung jawab. Ya, Sementara peserta yang lain mayoritas turun dari truk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Monza Group Channel dan kali ini kita sudah kedatangan dari Repas Remaja Pasdami. Repas ini ceritanya Andi aspirasi. Jadi ada aspirasi yang mau disampaikan oleh anak-anak Repas. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Yang paling kanan, yang rambut panjang ini namanya Erik. Betul. Terus Bapak Tony. Yang nggak masuk frame ada Jalil sama Hasbul. Jadi ada 4 orang yang datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Oh, ada lagi petugas kameramen, Idom, yang memastikan kameranya nggak mati-mati. Aman dong ya? Yang pertama, siapa yang mau menyampaikan aspirasinya dulu? Tentang apa? Nah itu. Nah ini. Kami di sini itu ingin menyampaikan aspirasi tentang polemik buat kami untuk kegiatan yang kemarin itu masalah adanya indikasi kecurangan di perlombaan takbir keliling. Oh, takbir keliling. Jadi ada ketidakpuasan. Oh, berarti Repas ini peserta, salah satu peserta takbir keliling. Jadi kami ini merasa seperti dicurangi, seperti itu. Merasa dicurangi, tidak puas dengan hasil lombanya. Dengan hasil lomba yang sudah diumumkan itu, kami itu merasa tidak puas karena dengan aturan yang sudah dibuat oleh panitia itu kami merasanya sangat tidak puas dengan hasil yang sudah berarti Repas ini merasa sudah memenuhi peraturan, sudah mentaati peraturan, sudah sangat mentaati. Terus apanya yang nggak puas? Nah, yang tidak puas itu kalau untuk peraturan yang kami tahu itu dari pihak panitia itu di mana kalau takbiran kalau bisa itu jangan pakai celana pendek. Itu masalah ini ya, busana, kostum. Kostum. Nah, jadi seminimal mungkin, bukan seminimal mungkin, semaksimal mungkin kami tidak memakai pakaian yang tidak sopan. Karena peraturan dari panitia seperti itu. Setelah Repas ini pesertanya tidak memakai pakaian yang sopan, ternyata tidak menang. Masih ada indikasi kecurangan di sini. Itu yang bikin anak-anak Repas ini akhirnya merasa seharusnya ya Repas yang menang gitu ya. Seharusnya kalau kami merasa kalau untuk bicara awam itu merasanya dengan adanya peraturan itu ya kami merasanya kami yang menang seperti itu, karena memang peraturannya kan seperti itu. Kalau bisa awalnya memang seperti itu, terus kebesokannya itu ternyata kami mendapatkan hal yang di luar dugaan kami, itu malah tambah membuat kami itu merasa tambah adanya kecurangan. Oh, berarti ada pemenangnya justru yang tidak mentaati peraturan. Betul. Itu dari mana dapat informasi kalau yang menang nggak menaati peraturan?
kami sama teman-teman itu kan awalnya karena sudah merasa itikat baik dari panitia dan jajarannya itu mengecewakan buat kami pada saat malam itu. Jadi kami gimana caranya dengan kecewa itu kami ini mencari informasi. Nah, dan bersyukurnya informasi itu datang sendiri ke kami. Berarti menelusuri tentang peraturan kostum perlombaan itu. Awalnya seperti itu dengan peraturan yang lain dari itu. Nah, terus kami ini mungkin ya dikasih informasi, bukan dikasih sama seseorang. Ini mungkin rezeki buat kami lah bahasanya, bisa dibilang rezeki karena informasi itu datang ke kami dalam bentuk video ya, bentuk foto juga ya. Oh, itu berarti dijadikan bukti ya? Bukti. Sampai pas ya? Iya, Sampai sekarang ada? ada. Videonya, fotonya ada? Fotonya ada. Siap bertanggung jawab? Siap. Nggak cuma omong-omong ya? Tidak. Bahkan kami sudah mengantongi dalam bentuk Google Drive, artinya sudah terklasifikasi di situ. Ini masalah kostum, berarti yang video atau foto itu yang dipegang anak-anak Repas ini jadi bukti bahwa seharusnya peserta lain yang tidak banyak peserta yang tidak memenuhi mentaati aturan. Betul. Ya. Jadi klaimnya Repas ini satu-satunya peserta yang kategori kostum ini paling mentaati peraturan. Kalau menurut kami ya secara awam pakaian yang kami kenakan memang yang paling sopan. Yang paling sopan. Berarti di antara seluruh peserta pakaian paling sopan ini Repas. Betul. Ya. Tapi dalam kenyataannya Pihak yang dimenangkan justru pihak yang melakukan pelanggaran atas kostum itu. dengan bukti-bukti yang Yang telah kami kantongi. ya yang sudah diinventarisir. Nah, udah masalah kostum udah dari keluhannya sampai buktinya udah disiapkan. Nanti kita coba tayangkan ya buktinya. Kira-kira buktinya ini bisa valid apa enggak kira-kira. Selain kostum, apalagi kategori penilaiannya? Sebenarnya kalau secara garis besar itu terjadi kontradiksi antara peraturan yang telah disepakati oleh penyelenggara dan peserta dengan hasil rekapitulasi nilai yang telah diumumkan. Artinya itu bertolak belakang. Lalu antara kesepakatan waktu technical meeting dengan teknik penilaian waktu pelaksanaan. Ya, dengan hasil rekapitulasi nilai yang telah diumumkan. Berarti setelah kita sepakat bahwa penilaian itu teknisnya seperti ini, ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan Di technical meeting yang disampaikan. Apa contohnya? Sebenarnya banyak detail, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tony mengenai kostum. Itu salah satu ya, sudah diuraikan tadi. Terus yang kedua itu terkait ketertiban. Peserta itu apa? Gimana menggambarkan ketertiban? Peserta itu diwajibkan untuk tidak turun dari truk terkecuali korlap. Tidak turun dari truk. Korlap itu setiap peserta itu ada 2 orangnya, Pak Tony. 2 orang korlap. Nah, jadi nggak tertib kalau ada peserta turun dari truk, itu nggak tertib. Nah, kecuali korlapnya. Iya. Terus selain itu ada nggak penilaian ketertiban lain? Tidak, itu sejauh ini kami masih mengantongi poin tersebut untuk ketertiban. Berarti klaimnya Repas ini bahwa Repas ini satu-satunya peserta yang tidak turun dari truk.
Betul. Ya. Sementara peserta yang lain Mayoritas turun dari truk. kita turun dari truk. Termasuk juga yang menang ya. Jelas yang menang. Dari mana bisa bilang kalau yang menang itu turun dari truk? Kami mengetahui bukti, foto dan video. Kalau pihak yang dimenangkan dalam rekapitulasi nilai itu melanggar peraturan, salah satunya tidak tertib dengan turun dari truk. Kategori tidak tertib. Tidak tertib. Selain kostum tadi. Selain kostum, itu poin kedua. Berarti ada 2 kategori yang dikantongi. Ada 2. Ada satu lagi yang gongnya itu. Berarti kostum, ya. Ketertiban tadi. Ketertiban. Terus ada lagi yang ketertiban kategori lain selain ketertiban. Untuk ketertiban itu saja cukup. Nah, terus ada kategori Terus yang lain. ada kategori gongnya. Itu di peraturan disebutkan bahwasannya barang siapa yang menyalakan mercon atau petasan, maka peserta tersebut akan didiskualifikasi. Waktu technical meeting. Disampaikan seperti itu. Nah, begitu pelaksanaannya, Begitu pelaksanaan, ternyata peserta yang dimenangkan ini menyalakan mercon. dan tidak ada tidak mengurangi nilai ternyata. Bukan tidak mengulangi nilai, secara sanksi itu bahkan didiskualifikasi begitu. Berarti harusnya Artinya- sudah nggak ada penilaian lagi. Iya. Harusnya semua nilai yang didapatkan oleh si peserta ini gugur dengan menyalakan mercon itu tadi. Mercon itu gimana definisinya? Mercon itu apa? Dari kami mercon itu mungkin semenangkap kami yang disampaikan oleh panitia itu pertama itu memiliki bunyi yang keras, Bunyi keras. Terus percikan api. berarti walaupun nggak bunyi, kalau percikannya itu dominan, itu masuk kategori yang Petasan. dilarang. Betul. Terus ada lagi. Terus di peraturan tersebut diteruskan bahwasanya diperbolehkan flare dan dibatasi hanya 2 pitches. Perlu digarisbawahi, 2 pitches sepanjang perjalanan lomba ini. Berarti Beda antara petasan dengan flare. Berarti petasan ataupun kembang api itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jenis apapun. Kecuali yang flare suar itu ya, Ya. yang warna merah. Ya. Dari itu. Kalau ini yang smoke bomb itu asap, Smoke itu nggak dibahas. itu Nggak dibahas, cuma sepertinya itu masuk klasifikasi flare. Sepertinya seperti Oh, itu. sepertinya ya. Karena tidak ada bunyi. Boleh pun itu cuma 2. 2 itu sepanjang perjalanan, 2 pitches. dari start sampai finish. Itu Dan Repas merasa tidak melakukan pelanggaran itu. Repas benar-benar hanya menyalakan flare itu benar-benar 2 pitches. 2 pitches. Titik pertama itu di depan Masjid Sunan Cendana, yang kedua itu di daerah kami di Paskema ini di Kawayan Timur. Sementara itu peserta yang lain itu sudah istilahnya sudah banyak yang melanggar aturan ini. Iya. karena euforia takbiran tadi. Karena euforia. Dari mana tahu kalau peserta lain itu melanggar? Itu tadi dari foto dan video yang sudah kita dapatkan. Karena kan yang menjadi fokus kami kan peserta yang masuk di 3 besar. Karena itu kan yang kontradiktif. Berarti yang 3 besar ini, itu ditelusur ternyata pelanggaran demi pelanggaran itu mereka lakukan. Betul. Dengan bukti Foto dan video. Untuk 3 kategori. Kostum, Kostum, ketertiban, menyalakan petasan. sama menyalakan petasan. Harusnya dengan bukti itu, dengan 3 kategori ya, harusnya di sini yang tertib nggak kalah gitu ya. Betul, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Itu kan klaimnya dari Repa. Iya. Dengan bukti-bukti. Bahkan publik juga mengakui seperti itu. Beberapa suara publik itu didapat dari mana? Suara publik itu didapat dari Pertama itu kita dapat dari rasan-rasan, baik dari internal mulut kita, ke mulut. Paskema maupun dari peserta-peserta lain.
mengatakan seperti itu. lain yang tidak masuk 3 besar itu mengatakan bahwa seharusnya Repas yang Kok bisa Repas kalah gitu? Dan ini kejadian masih ada lagi Untuk kontradiktif antara peraturan dan hasil rekapitulasi itu saja. technical meeting dengan hasil rekap nilai. Gimana sistem penilaiannya? Kalau dari sistem penilaian yang kami dapatkan itu ada 4 indikator penilaian di situ. Yang pertama itu bacaan, yang kedua itu kostum, yang ketiga itu hiasan, yang keempat kalau tidak salah itu tertib. Kostum masuk ya. Seperti kostum, bacaan, sama hiasan. Di lapangan apa yang miss dari penilaian ini? Itu tadi 3 poin itu tadi. Oh, berarti harusnya dia sesuai. Bisa jadi technical juri ini tidak ada dalam technical meeting, atau informasi di technical meeting ini tidak sampai ke juri. Jurinya nggak tahu technical meetingnya seperti apa. Bisa jadi seperti itu. Bukan bisa jadi, memang yang terjadi seperti itu. Oh, kenyataan di lapangan seperti itu. Karena berarti waktu technical meeting siapa yang hadir? Saya. Tony. Ada juri di situ. Kalau untuk jurinya pas di technical meeting itu dari pihak panitia itu ditanya sama bagian panitia lah, seperti itu. Ditanyakan jurinya apakah sudah ada. Terus dari pihak panitia ini dengan lantang mereka itu menjawab masih menjadi belum dapat. Enggak gini, kan sampean kan tahu siapa aja yang jadi juri. Tidak tahu. Enggak kan tadi pada waktu hari H. Tahu nggak jurinya? Tidak. Oh, berarti jurinya itu kayak apa ya? Ngumpet ya, seperti juri pada umumnya lah. Supaya nggak ketahuan penilaian nanti sotetik gitu. Ya kan? Oh, berarti nggak tahu. Kan sampai sekarang kan sudah disampaikan sama Bapak Tony kalau saat TM saja oleh dari salah satu pihak panitia itu ditanyakan ada jurinya enggak, berarti kan secara tidak langsung di TM saja jurinya tidak ada. Gitu loh. Iya, itu berarti dadakan ya. Setelah TM baru cari juri. Cuma jadi masalah ketika ternyata nggak sinkron hasil TM dengan eksekusinya juri, ya kayak gitu. Ya. Waktu panitia ini siapa aja panitianya? Dari mana? Ini atas nama perorangan atau lembaga atau apa? Kalau untuk panitia yang saya tahu itu sebuah organisasi. Itu apa namanya itu kalau tidak salah IMAKA. Oh, IMAKA. Itu panitia pelaksananya itu dari IMAKA. Untuk panitia bagian panitia yang lain itu kami juga kurang tahu sebagai peserta. Tapi kami hanya tahu bahwasanya panitia yang melaksanakan atau pelaksana itu ya pihak IMAKA itu, organisasi itu. Berarti ada panitia lain selain IMAKA tadi itu? Ada, kemungkinan ada itu. Kemungkinan ada. Iya. Terus kalau yang melaksanakan ini IMAKA lah, yang panitia lain ini sebagai apa? Penanggung jawab atau apa? Sebagai panitia support mungkin, katakanlah sebagai panitia pengaman, terus panitia yang bagian dokumentasi mungkin, yang lain-lain lah. Intinya penyelenggara utama semengerti kami itu IMAKA. Karena mereka yang menghadap dan melakukan TM saat itu. Setelah penilaian, terus
ternyata merasa ada yang janggal, itu waktu hari Malam itu. kelas berapa? Malam itu kami sudah langsung melakukan protes dan audiensi. Oh, berarti di hari itu juga Iya, di malam itu. langsung protes. Betul. Bagaimana tanggapan panitia? Bagaimana cara panitia mengakomodir Protes yang dilayangkan. itu? Ya kan? Di challenge kan? Ya. Jam berapa deh? Kan malam takbiran. Jam berapa kira-kira waktu protes itu? Ketika acara itu sudah selesai, sudah diumumkan, semua peserta yang tidak masuk ke 3 peserta itu kan sudah pulang. Itu kami tetap ada stay di tempat itu melakukan protes kepada pihak panitia penyelenggara, kepada Enggak, ini settingnya jam berapa lah? Jam 11? Setengah 11 sampai jam 11 ya. 11 Ya. Gimana tanggapan ini? Suasana di tempat panitia itu seperti apa? ketika kami melakukan protes itu kan langsung dimakan. Nah, ketika kami protes itu kali ini lagi bersih-bersih. Nah, terus kami nanya mau ketemu sama ketua pelaksana sama ketua umum dari IMAKA-nya. Itu kami sudah dengan itikat baik. Maksudnya kami ini hanya mau menanyakan apa permasalahannya. Awalnya seperti itu. Tapi respon yang kami dapat itu mungkin 5 menit apa lebih itu tidak ada yang menghadap 2 orang ini, ketua pelaksana sama ketua umum. Itu posisi ada di mana tempat panitia waktu itu? Ada di depan polsek. Polsek. Di depan polsek. Terus protesnya di situ. Ya. Terus anak-anak Repas ini standby di mana? Standby-nya di depan pomnya. Oh, berarti nggak jauh dari situ ya? Iya. Berarti setelah mau ketemu, terus nunggu di situ. Ternyata nggak ada respon. nggak ada respon. Ya. Terus Nggak ada respon. Padahal yang Bersangkutan. itu ada stay di tempatnya, ada untuk ketua pelaksananya, tapi tidak mau menemui kami. Nah itu karena kami kecewa, ya. Terus dengan respon yang seperti itu, jadi nambah ke kami itu kok kayak makin jadi gitu. Rasa ingin tahu kami kenapa kok kami bisa kalah. Allah. Oke, ya. Kita balik lagi sampai ke ternyata anak-anak Repas merasa tidak ada respon. Memang tidak ada respon. Iya. Nah, Terus apa yang dilakukan anak-anak Repas? kami pada saat itu kami menunggu. Masa iya kok kami tidak direspon? Padahal kan yang bersangkutan itu ada di situ. Seperti itu awalnya seperti itu. Terus 5 menit apa lebih itu ada dari pihak panitia ya mungkin apa IMAKA. bukan IMAKA. Oh, bukan IMAKA. Itu tidak tahu juga. Tapi panitia juga. Mungkin masuk panitia apa? Itu kami tidak tahu. Kurang Tidak jelas lah jelas. statusnya itu. Waktu itu keluar dari polsek, terus manggil teman-teman, bilang perwakilan dari Repas itu boleh masuk polsek hanya 1 orang. Dan kebetulan ada, ya. Dan saya sendiri yang masuk itu langsung dikasih rekapitulasi nilai. Seperti itu.
saya ini melihat di kostum tadi itu ada kejanggalan. Pas dikasih lihat rekap nilainya, itu di kostum awal itu sudah ada kejanggalan. Kami sudah merasa dicurangi. Kenapa kok kami yang sudah mengikuti aturan itu kok bisa kalah sama yang tidak mengikuti aturan? Itu saya pribadi protes kepada orang ini, karena orang ini yang waktu lihat nilai langsung protes. langsung protes. Gimana protes? Kenapa kostum kami kok bisa kalah dari ini? Sedangkan kami kan sudah sopan, sangat sopan malah. Pakai sarung, pakai sorban dan sebagainya. Kok bisa kalah sama yang pakai celana pendek? Iya. Itu. Dan jawaban yang ngasih rekap nilai ini itu tidak memuaskan. Jawabannya itu, ini sudah keputusan juri, ini sudah bulat. Masa ya saya mau merubah ini? Nah, itu kan jawaban seperti apa? Kan seperti itu. Oh, berarti dengan mendengar jawaban kayak gitu, perwakilan Repas tidak puas. Sangat tidak puas. Tapi kekehnya dari mungkin panitia tidak tahu juga, orang ini kekehnya seperti itu, tetap keputusan juri itu sudah bulat. Seperti itu. Kekeh mau diprotes bagaimanapun, kekeh jawabannya tetap seperti itu. Keputusan juri sudah bulat, tidak bisa dirubah. Tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa diganggu-gugat. Udah, sejak itu akhirnya Repas sudah berhenti nggak protes lagi. Setelah itu karena mungkin pikirannya kami itu kan sudah mentok karena di situ ya. Nah, setelah Lebaran, setelah sholat Idul Fitri besoknya itu info bukti itu yang kami sudah dapat ini itu datang sendiri ke kami. Nah, jadi kami dulu gimana bisa bukti itu datang? Artinya begini, mungkin ada dari snap WA, ada dari snap Instagram, terus kami tuh ada yang kami screenshot, ada kami rekam layar. Jadi itu datangnya benar-benar tidak dari kami sendiri, meskipun kami berniat untuk mencari bukti itu dari Ada orang yang kirim. tidak kirim, cuma 100 orang. Begitu. Kayak Instastory, WA. Jadi ibaratin udah jalan kami lah untuk dapat bukti itu. Makanya dari awal saya ini bilang kalau bukti ini datang ke kami sendiri, karena kami memang niatnya mau cari bukti itu. Karena Berarti setelah malam itu mentok, akhirnya besoknya dapat bukti. Sejak itu baru mau dimulai lagi ini kita mau protes. Betul. Iya. Begitu? Iya. Terus pada perjalanannya setelah dapat bukti-bukti itu, Repas ngapain? Apa yang dilakukan? Setelah kurang lebih H+3 dari pelaksanaan, itu kami menyodorkan surat pernyataan sikap keberatan atas hasil rekapitulasi nilai yang telah diumumkan. Yaitu akhirnya bikin surat. Itu dari admin kami sekitar pukul 7.08 lah, dikirimkan melalui email ke IMAKA, Ikatan Mahasiswa Manyar ini. Terus admin kami itu menginfokan sekitar duhur setengah 12 lah. Itu IMAKA respon dengan jawaban baik, kami akan tidak lanjuti lah memproses permasalahan ini, begitulah kurang lebih. Akhirnya kami jawab baik, kami tunggu itikat baiknya, seperti itu. Kemudian H+3 dari jawaban itu, karena tidak kunjung ada action lagi dari IMAKA, kami kirimkan ulang email, kami tanyakan konfirmasi ulang bagaimana kelanjutan dari penanganan dan proses yang kalian jalankan. Katanya mau ada solusi begitu. Nah itu sampai sebentar, saya cek dulu. Sampai berarti
Nunggu. Setelah di follow up ternyata nunggu. Ya, itu sampai dari admin kami itu mengabarkan 6 April. Itu 6 April itu kami follow up atas tidak ada balasan tadi. Sampai tanggal 28 April. Akhirnya ketemu lah sama Imaka itu. Tidak sampai pertemuan. Oh, cuma ada ini, ada respon. Tidak ada respon. Di tanggal 28 April itu kami mengirimkan email lagi. Itu kami karena kami rasa itu surat pernyataan sikap keberatan kami tidak mendapatkan respon, artinya diabaikan. Akhirnya kami rekonstruksi surat tersebut, jatuhnya di surat, bukan keberatan lagi, tapi surat tuntutan. Ada sekitar 3 poin lah yang kami tuntut dari pihak IMAKA selaku penyelenggara ini. Itu balasannya, respon mereka itu, kami kan mengirimkan 28 April. Nah, respon dari mereka itu baru 1 Mei. 3 hari, 4 hari. Ya sekitar itu, 4 hari lah. Jawabannya seperti ini. Lagi-lagi jawaban mereka tidak memuaskan. Waalaikumsalam, mohon maaf. Kami sampaikan bahwasanya kepanitiaan sudah bubar. Kami hanya memfasilitasi dan mewadahi suara para remaja Banjar untuk melaksanakan lomba. Mengenai penilaian sudah dilakukan oleh juri dan keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Audiensi pertama sudah kami layani mengenai transparansi nilai, bahkan sudah difoto. Terima kasih. Artinya pernyataan mereka di 1 Mei ini berbanding terbalik dengan jawaban mereka pas 3 April tadi yang katanya mau menyelesaikan, tetapi mereka moro-moro udah bilang kalau panitia bubar, kalau lagi-lagi keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Kapan panitia bubar? Kalau Repas tahu nggak? kurang tahu kalau mengenai itu. Nggak tahu ya? Tidak tahu. Oh, Repas nggak tahu. Tidak tahu kapan, mau. Panitianya bubar gitu. Ya. Berarti pertemuan dengan panitia sejak lomba itu sampai sekarang itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Ada upaya lain nggak selain menghubungi panitia? Kami ada upaya lain. Benar. Mungkin bisa disampaikan oleh Kak Hasbul. Betul. Apa ya? Di pada situ upaya karena ada TA lah, logistik ini kita. Ya. Di pada situ upaya itu kita coba komunikasi dengan salah satu juri. Langsung ke salah satu juri. Yang ketum dulu baru itu. Oh, Sebelum itu ada. Ada. Sebelum ketemu juri berarti ada upaya lain. Ada. Kebetulan waktu itu saya coba ketemu sama ketua umumnya dari IMAKA. Dari situ ada komunikasi bahwasanya dari pihak IMAKA sendiri dia juga ada keinginan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya ada. Terus kenapa nggak bisa sampai ketemu, nggak bisa apa? Kenapa nggak bisa ketemu sama anak-anak? Nah itu dia Yang masih menjadi pertanyaan bagi kami itu. berarti sempat ketemu dengan Ketum IMAKA. ketua IMAKA ya. secara Terus selain itu ya kita nggak tahu ya, cuma apa ketumnya yang tahu ya. Iya. Maksudnya apa alasannya kenapa nggak bisa sampai terjadi pertemuan ini? Iya. ya Apa? Terus ketemu juri itu apa? beberapa hari yang lalu. Ya, sekitar beberapa hari yang lalu kita ketemu dua juri. 3 hari yang lalu sepertinya kita ketemu juri. Hari apa? Hari apa itu? Rabu. Iya. Ini diambil Jumat ya. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Rabu. Iya, Rabu ya. Apa yang dibicarakan sama Pak juri itu? Nah, di sebelum itu pertemuan kita dengan juri itu salah satunya mungkin inisiatif
dari juri itu sendiri untuk menemui kita. Oh, berarti ada juri yang berinisiatif, yang tahu kalau Repas ini protes, terus punya inisiatif menemui anak-anak Repas. Iya, Betul. Terus apa yang dibicarakan secara umum ya? Saya nggak menanyakan inti-intinya, detail-detailnya. Secara umum apa yang dibicarakan waktu pertemuan? Secara umum yang pertama itu dari juri itu sendiri yang menemui kita, beliau meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada penilaian yang memang kurang. Mungkin kita memaklumi itu karena juri mau bagaimanapun juga manusia. Cuma waktu itu beliau menjelaskan secara detail Gimana tuh? bagaimana cara dia menilai pada waktu itu. Berarti setelah pertemuan itu ada nggak disebutin total jurinya itu ada berapa? Ada. Seingat saya beliau menyebutkan ada 3 orang. Iya, ada 3 orang. Semuanya? Iya, Iya. total jurinya ada 3 orang. Total jurinya itu ada 3 orang. Berarti 1 orang ini yang bertemu dengan Kita. Kalau kita udah ini ya, udah tersampaikan semua apa belum nih aspirasinya? Sebenarnya juri juga menyampaikan bahwasannya terkait mekanisme penjurian ini ya. Di dalam technical meeting itu juri tidak dilibatkan. Oh, ada begitu. Ada begitu, jurinya bilang seperti itu. Jurinya merasa bahwa kita nggak tahu peraturan di technical meeting itu seperti apa. Iya, jelas tidak tahu. Dan Repas menganggap itu masalah. Jelas masalah. Karena itu secara mekanisme penjurian itu cacat. Gitu. Harusnya kan juri tahu terkait indikator penilaian, terkait peraturan yang telah disepakati. Artinya nilai yang didapatkan dari transkrip nilai itu tadi tidak mentah-mentah langsung diakumulasi. Artinya harus dikompres dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati. Begitu. Itu terkait pra penilaian itu sudah cacat. Terus pasca penilaian, juri ini juga menyampaikan bahwasanya kan salah satu juri yang menemui kami itu juri yang bisa dikatakan kredibel begitu. Enggak dulu. Iya, pasca penilaian itu maksudnya apa? Setelah malam itu, setelah nilai itu dikumpulkan, terus juri ini menyampaikan bahwasanya setelah penilaian biasanya para juri ini berkumpul untuk melakukan kalkulasi atau akumulasi nilai itu. Proses itu tidak dilakukan begitu. harusnya di proses itulah technical meeting, hasil technical meeting ini Iya. bisa mengintervensi, Ya, bisa mengompres. iya kan? Ya. Tapi proses itu tidak dilakukan oleh panitia. Jadi Itu kata juri. yang ketemu ini. Iya, betul. Dan Repas menganggap itu fatal. Jelas fatal. Jadi juri itu transkrip nilai yang sudah dicatat oleh juri itu langsung diambil oleh panitia. Begitu kata juri. Jadi secara tidak langsung kan yang mengakumulasi nilai kan panitia, bukan juri. Juri menyampaikan bahwasanya yang mengakumulasi itu biasanya juri, 3 juri ini, tapi itu tidak dilakukan. Jadi secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwasanya secara pra dan pasca mekanisme penilaian itu sudah cacat. Begitu. Ya. Bahkan saat kami konsolidasi dengan juri itu kami rekam suaranya dan juri bersedia Waktu ketemu. Jadi itu bisa menjadi bukti yang otentik lah. Berarti itu hitungannya bukan disadap ya? Tidak, kami dari awal sudah mengatakan, Pak, ini kami rekam ya untuk kebutuhan kami begitu. Beliau mempersilahkan, bahkan menganjurkan untuk itu, karena biar tidak terjadi hoak lah begitu, tidak mengada-ngada jatuhnya. Nggak bisa ditambah-tambahin. Iya, ada kami rekaman suaranya kalau memang diperlukan. Sebelum
sebelum ini sudah disampaikan ya aspirasinya, ada nggak yang kayak apa sih protes-protes, kan cuma lomba takbiran? Nah, ada. Bahkan saat malam takbiran itu sudah terdengar kabar lah kalau kita itu dianggap ya paling protes, dianggap alah apa kayak gini aja kalian urusin gitu. Iya. Ini cuma takbiran. Iya. Karena itu cuma sudah rasan-rasan. Jadi kami tidak menjawab langsung. Ya langkah kami untuk mencari titik terang ini harusnya ketika mediasi itu bisa direalisasikan, itu menjadi jawaban bagi mereka yang memvonis atau menyangka kami itu si tukang protes begitu. Tapi pada faktanya kan tidak bisa dilaksanakan mediasi ini. Berarti kalau ke depan ini akan ada mediasi dengan pihak panitia atau penyelenggara, Repas ini akan menyampaikan kenapa kita protes gitu ya. Jelas. Itu yang kami tunggu bahkan. Setelah aspirasi ini disampaikan, ini kan akan di-up ya. Betul. Di media sosial. Apa harapannya? Karena kemungkinannya dua, video ini akan ditonton orang atau tidak. Dalam arti gini, ini akan direspon orang atau tidak. Kemungkinannya ini. Masih berharap ada mediasi? Kalau misalnya ada nih, wah kita mediasi, kita pertemukan, kira-kira Repas bersedia nggak? Kalau dilihat dari segi normatif sebenarnya itu sudah basi lah, katakanlah sudah basi. Tapi kalau dilihat dari segi empiris dan etis itu masih potensial untuk terjadi begitu. Berarti Repas bersedia aja? Ya itu nanti kita putuskan lagi lah untuk itu. Oh masih ini ya, masih perlu sidang rapat internal. Betul. Kalau misalnya nggak ada yang respon, aspirasi ini sudah di-up, ternyata nggak ada yang respon, nggak ada yang upaya untuk mempertemukan, lalu apa? Sebenarnya yang pertama ini adalah bentuk upaya kami untuk memperjuangkan kembali citra kami yang diberitakan si tukang protes dan lain-lain. Yang kedua, ya kami memaksimalkan seluruh upaya kami untuk mencari titik terang. Katakanlah ini kan nanti di-upload di media massa, di media sosial kami juga kami akan melakukan upaya-upaya lain selain dari upaya ini. Jadi aksi kami tidak berhenti sampai di sini begitu. Minimal publik itu tahu bahwasanya apa yang terjadi di lapangan itu seperti ini, tidak seperti apa yang diberitakan atau yang diomongkan oleh halayak umum gitu. Berarti ini pembuktian juga keadilan. Jadi perlu digarisbawahi, kami itu tidak memperebutkan juara satu, cuma kami memperjuangkan hak yang seharusnya itu bisa kami akses begitu. Ya keadilan itu tadi. Karena merasa sudah tertib, tapi tidak mendapatkan imbalan yang sepantasnya. Kasarnya begitu. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ya ini akan dapat respon. Amin. Karena bagaimanapun aspirasi itu harus ditampung. Betul, didengar. Iya dong. Ya. Nah ini pertanyaannya, ini kan dari malam takbiran ke sekarang. Kenapa baru sekarang
punya inisiatif untuk memedsoskan. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak bikin video apa protes di sosmed? Sebetulnya kami itu mengikuti alur yang telah kami tentukan itu dari rapat internal kami sendiri. Nah, sejak awal itu kami memang mengambil jalan-jalan diplomatis, jalan-jalan akademis yang konstruktif begitu, melalui email dengan email itu dikirimkan dalam bentuk surat. Itu upaya menghargai panitia. Iya betul. Karena kan pihak yang kami hadapi kan insan-insan akademis harusnya. Oh, iya. Jadi kami pakai cara-cara mereka. Ikatan mahasiswa ya. Mahasiswa itu harusnya kan paham lah. Hal kayak gitu tuh paham lah harusnya kan, basic bagi mereka. Meskipun di lapangan kami diabaikan, minim respon, bahkan nihil itu. Tapi IMAKA itu jadi panitia itu sudah beberapa kali, gimana? Maksudnya beberapa Sudah kali? beberapa tahun ini? Tidak, baru ini. Kalau tahun sebelumnya itu beda ya, bukan IMAKA? Beda, bukan IMAKA. Tapi lomba itu ada? Ada. Kalau tahun sebelumnya Repas juara nggak? Juara, alhamdulillah kami juara. Ya, kayaknya cukup ya. Harapannya udah, ya harapannya itulah. Mudah-mudahan aspirasi dari teman-teman ini, karena mereka sebetulnya bisa aja bikin rame di sosmed. Betul. Cuman itu nggak mereka jalankan. Jadi lebih baik bikin surat via email, bahkan suratnya nggak dikirim via WhatsApp. WA. Bukan, via email. Dan jawaban tentang kenapa sih protes-protes, nah itu kalau Repas ini dapat mediasi, ya itu baru mereka akan menyampaikan kenapa mereka protes-protes. Dan ini terkait dengan ketertiban. Yang tertib itu harusnya diapresiasi. Ya dong, ya, tertib harusnya diapresiasi. Oke, kalau sudah cukup, kita akan tutup. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi aspirasi, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.